Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Saham Antam hari Selasa kemarin ditutup turun 0,37% ke harga 2.670. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini Antam mulai bergerak naik kembali. Jadi sebelumnya sempat berada di bawah garis EMA 50, tapi 2 minggu terakhir ini pergerakan Antam terus bergerak naik. Dan saat ini telah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan harga 2.500. Dan hari Senin kemarin sempat naik menutupi gap down yang sempat terbentuk pada tanggal 3 Maret. Dan jika kita lihat berita ini, pada tanggal 7 Mei kemarin baru keluar berita bahwa Antam menggandeng perusahaan Singapura untuk olah nikel. Jadi Antam dalam beberapa bulan terakhir ini memang terus melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lokal untuk mengatur olah nikel atau pembentukan baterai untuk mobil atau motor listrik. Jadi ini salah satu sentimen yang bagus untuk saham Antam ke depannya. Jadi memang mungkin untuk jangka pendek sentimen ini tidak terlalu berpengaruh, tapi untuk jangka panjang apalagi nikel saat ini sangat dibutuhkan dunia, ini prospek perusahaan sangat bagus. Dan jika kita lihat pada penutupan tanggal 14 Mei kemarin, harga nikel masih bergerak naik. Jadi sudah mulai balik kembali ke harga tertingginya atau menuju harga tertingginya kembali. Memang dalam 1-2 bulan terakhir ini harga nikel mulai bergerak turun, itu yang membuat saham-saham nikel juga bergerak turun. Dan saat ini harga nikel mulai bergerak naik, saham-saham nikel juga mulai bergerak naik. Dan jika kita lihat harga timah juga bergerak naik. Jadi minggu depan atau hari Senin ini bisa kita coba pantau saham-saham yang bergerak di bidang nikel maupun timah. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Antam dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 2.800. Dan sekarang kita coba lihat dulu untuk data broker summary, penurunan hari Selasa kemarin masih disertai adanya akumulasi. Dan asing bisa kita lihat, walaupun tanggal 11 kemarin turun, asing masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan 4 hari terakhir masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Antam di sekitar garis EMA 50 atau 2.500, menurut saya saat ini saham Antam masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama masih bertahan di atas harga support EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 2.440, hold saja saham ini. Apabila ingin take profit, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 2.800, atau ingin trading jangka menengah bisa hold terus dan take profit di sekitar harga 3.000. Tapi hati-hati, harga 3.000 merupakan resisten yang sangat kuat untuk saham Antam. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Cepin. Saham Cepin hari Selasa kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 6.675. Dan bisa kita lihat di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini memang saham Cepin terus bergerak turun. Yang sebelumnya berusaha untuk break dari harga 7.800, saat ini telah turun di bawah garis EMA 50 tetapi masih bertahan di atas support di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 6.550. Jadi sempat turun tajam selama 2 minggu terakhir ini, setelah menyentuh garis supportnya masih bisa bertahan. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 1%-nya tidak disertai adanya akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing dalam 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat mulai masuk kembali membeli saham Cepin. Jadi dari data yang kita dapat, karena saat ini Cepin masih bertahan di atas support kuat EMA 150, kita bisa manfaatkan untuk swing trade pada saham Cepin. Jadi apabila teman-teman telah berhasil membeli di sekitar support di EMA 150, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten.
Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, hari Senin depan masih bisa entry apabila CPIN masih melanjutkan kenaikan. Tapi hati-hati, karena apabila mulai bergerak naik dan teman-teman baru entry, berarti sudah dekat dengan resisten atau target take profit di garis EMA 50 di sekitar harga 6.875 sampai 6.900. Jadi target take profit di sekitar harga 6.875 sampai 7.000. Jadi ini targetnya. Dan apabila teman-teman masih ingin hold terus selama bertahan di atas support kuatnya, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Kan selalu saya jelaskan, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, masih ada potensi besar CPIN untuk bergerak naik. Tapi apabila ternyata support ini gagal menahan penurunan kenaikan dari saham CPIN, maka CPIN akan mulai bergerak downtrend dan ada potensi untuk turun kembali menuju harga 6.000. Karena saya bilang ini sebaiknya kita untuk swing trade saja. Apabila kita beli di sekitar daerah support, saat terlihat gagal break dari garis EMA 50, sebaiknya kita take profit dulu. Karena saat ini Lebaran sudah lewat, bulan puasa sudah lewat, biasanya harga boiler akan mulai bergerak turun. Berikutnya saya menganalisa saham Indosat. Saham Indosat hari Selasa kemarin ditutup turun 0,82% ke harga 6.075. Dan bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat Indosat telah berada di bawah support di EMA 50. Jadi untuk support di EMA 50 saat ini berada di harga 6.150. Nah untuk tren bisa kita lihat, sebelumnya Indosat bergerak sangat uptrend. Jadi sempat berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Setelah berhasil break, bisa kita lihat, karena langsung break kedua garisnya, selalu saya jelaskan apabila kedua garis langsung terlewati, potensi untuk uptrend jangka pendek sangat besar. Dan setelah berhasil break, bisa kita lihat langsung terus bergerak naik, mulai sangat uptrend, tapi saat menyentuh harga 7.000, Indosat gagal break. Beberapa kali bisa kita lihat, 2 kali berusaha break, gagal, turun. Ini 2 kali gagal break, turun, dan saat ini mulai bergerak downtrend untuk jangka pendek. Jadi trennya sudah mulai berbalik arah. Uptrend, sideways, saat ini mulai bergerak turun. Memang belum terkonfirmasi downtrend karena saat ini apabila kita lihat dari bulan Januari masih sideways selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Tapi untuk tren jangka pendek bisa kita lihat tren sudah mulai bergerak turun. Saat ini jika kita perhatikan masih ada satu support psikologis di harga 6.000. Apabila minggu depan Indosat gagal bertahan di atas support ini, Indosat berpotensi untuk lanjut turun menuju garis EMA 150. Dan untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham ini di harga atas, sudah harus hati-hati pada saham ini. Selama masih bertahan di atas harga 6.000 masih oke, masih ada peluang untuk balik kembali minimal ke harga 6.400. Tapi apabila gagal bertahan, sebaiknya pertimbangkan untuk cut loss atau take profit dulu apabila telah berhasil membeli di bawah harga 6.000. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan ini disertai distribusi. Sedangkan asing 2 hari terakhir melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat minggu ini kita coba amati dulu saham Indosat. Apabila hari Senin masih bertahan di atas harga 6.000 dan disertai akumulasi, kita bisa spekulatif buy untuk swing trade pada saham ini. Tapi ingat, ini cuma spekulatif buy atau swing trade. Jadi bukan berarti hold untuk trading jangka menengah atau investasi pada saham ini. Kan di harga 6.000 resiko akan sangat besar apalagi saat ini masih berada di bawah garis EMA 50. Jadi apabila masih bertahan di atas harga 6.000 kita bisa coba entry, take profit apabila terlihat masih gagal break atau naik di atas harga 6.400. Jadi walaupun garis EMA 50 di sekitar harga 6.150, apabila berhasil bertahan di atas harga 6.000, Indosat masih ada potensi untuk berusaha naik di atas harga 6.400. Tapi apabila minggu depan pada saat kita wait and see ternyata Indosat masih lanjut turun di bawah harga 6.000, paling aman apabila teman-teman mau entry sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 150 yang saat ini tepat di harga 5.000. Jadi harga 5.000 sudah berupa support psikologisnya yang biasanya antreannya biasa banyak, plus ini tepat di garis EMA 150. Biasanya ini support yang akan lebih kuat. Jadi apabila kita lihat harga 6.000 terlewati, sebaiknya tunggu kembali di harga yang lebih bawah. Jangan paksain entry di tengah-tengah. Contoh di sekitar harga 5.800 atau 5.900, walaupun masih ada potensi untuk naik,
lebih amannya adalah di garis EMA 150. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Tekim. Saham Tekim hari Selasa kemarin ditutup naik 0,22% ke harga 11.200. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini Tekim berada tepat di garis EMA 50 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten. Itu di sekitar harga 11.200, jadi tepat di garis resistennya. Dan untuk tren bisa kita lihat sebenarnya grafiknya sudah mulai bagus. Sebelumnya Tekim bergerak downtrend setelah gagal break dari harga 17.000, bisa kita lihat turun di bawah garis EMA 50, lanjut turun di bawah garis EMA 150, tetapi saat menyentuh harga 9.500, Tekim mulai bergerak sideways. Jadi ini tren yang bagus. Apabila teman-teman ikutin video pendidikan saya tentang saham-saham yang sedang sideways, apabila kita mau entry, kita sebaiknya lihat sideways-nya setelah apa. Apabila sideways-nya setelah uptrend, kita harus hati-hati apabila entry di harga sideways itu. Tapi untuk saham-saham yang sideways setelah downtrend, potensinya memang masih ada kemungkinan lanjut turun, tapi apabila dia berusaha naik atau berhasil naik, maka potensinya akan sangat besar untuk uptrend jangka pendek dan bisa naik lumayan tinggi. Bisa kita lihat ini downtrend, setiap kali menyentuh harga 9.500 berhasil rebound, tapi berusaha untuk break dari garis EMA 150 selalu gagal break. Karena pada saat posisi ini kita bisa swing trade, beli di sekitar daerah support, apabila dekati resisten gagal break kita take profit dulu. Saya tuh beli lagi di sekitar daerah support, tapi bisa kita lihat berusaha break, gagal, saat ini naik kembali dan berusaha untuk break dari garis EMA 50. Jadi saat ini penentuannya di garis EMA 50. Apabila minggu depan garis EMA 50 ini terlewati, maka Tekim ada potensi untuk bergerak uptrend kembali. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini sudah mulai bergerak naik. Jadi sudah mulai bergerak uptrend. Jadi sebelumnya sama posisinya bergerak turun, sideways, saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari Selasa kemarin masih disertai adanya akumulasi. Sedangkan asing memang masih terus melakukan distribusi pada saham Tekim. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ini, bisa amati saham Tekim apabila hari Senin depan Tekim berusaha break dari resistennya dan berhasil, plus disertai adanya akumulasi, teman-teman bisa ikutan entry. Dan hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Jadi walaupun teman-teman beli di atas garis EMA 50, selama masih bertahan di atas garis EMA 150 yang saat ini di harga 10.650 masih bisa di hold. Karena masih ada potensi walaupun ternyata minggu depan naik sebentar mulai turun, selama masih bertahan di atas support ini masih ada potensi untuk balik naik kembali. Sedangkan untuk target take profit bisa tunggu di sekitar harga 13.000. Karena apabila terkonfirmasi break dari garis EMA 50 ini masih ada potensi untuk naik mengetes resisten ini atau di harga 13.000. Jadi ini bisa jadi target take profit apabila teman-teman mau trading jangka pendek. Jadi beli apabila terkonfirmasi break dari garis EMA 50, take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 13.000. Tapi apabila memang tujuannya mau hold untuk jangka lebih lama, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, hold saja. Karena apabila trennya sudah mulai bergerak naik, yang downtrend, sideways mulai naik, masih ada potensi untuk balik kembali mengetes resisten di harga 17.000. Tapi ini untuk masa yang lebih lama. Tidak mungkin tercapai dalam 1 minggu ke depan, tiba-tiba Tekim langsung naik ke harga 17.000. Sepertinya sangat kecil kemungkinannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.